Saat kamu ada di titik nadir, apa yang harus dilakukan? Saat hidup terasa terlalu berat, pernah merasa capek sekali? Bukan cuma capek fisik, tapi capek hati, capek pikiran, capek berharap. Bangun pagi terasa berat, doa terasa kosong, usaha sudah maksimal, tapi hasil tidak ada. Kamu tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati kamu berkata, "Tuhan, aku sudah tidak kuat." Ada fase hidup di mana kita tidak lagi berjuang untuk menang. Kita hanya berjuang untuk bertahan. Jika hari ini kamu berada di titik nadir, merasa gagal, kehilangan arah, lelah secara mental, aku ingin berkata satu hal. Titik terendah dalam hidup bukan akhir cerita. Tuhan bekerja di lembah. Alkitab tidak hanya menceritakan kemenangan. Alkitab jujur tentang kejatuhan, kelelahan, dan keputusasaan. Lihat Elia dalam 1 Raja-Raja 19. Seorang nabi besar, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi setelah kemenangan rohani yang spektakuler, ia justru lari ke padang gurun dan berkata, "Cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku." Seorang nabi pun bisa lelah, seorang hamba Tuhan pun bisa putus asa. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan memarahi Elia? Tidak, Tuhan memberinya makan. Tuhan menyuruhnya istirahat. Tuhan datang bukan dengan badai, tapi dengan suara yang lembut. Kadang, saat kita terpuruk, kita berpikir Tuhan jauh. Padahal mungkin Tuhan sedang mendekat dengan cara yang tenang. Mazmur 23 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Perhatikan, bukan ika, tapi sekalipun. Lembah adalah bagian dari perjalanan. Titik nadir itu nyata. Titik nadir bisa berbentuk banyak hal, seperti anak muda yang gagal masuk kampus impian, orang tua yang merasa gagal membahagiakan keluarga, pekerja yang sudah berusaha keras tapi karier stagnan, usaha bangkrut, hubungan retak, doa yang belum dijawab. Dan yang paling berat, bukan situasinya. Yang paling berat adalah pikiran di dalam kepala. Aku tidak cukup baik. Aku gagal. Aku sendirian. Saat terpuruk, kita cenderung menarik diri, menutup hati, berhenti berharap. Padahal justru di titik paling rendah, kita paling membutuhkan Tuhan. 4 hal yang harus dilakukan saat terpuruk. 1. Berhenti sejenak. Jangan ambil keputusan saat emosi. Saat lelah, jangan buat keputusan besar. Tuhan tidak menyuruh Elia langsung kembali melayani. Tuhan menyuruhnya istirahat dulu. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi pemulihan. Jujur kepada Tuhan. Tuhan tidak takut dengan air matamu. Tuhan tidak tersinggung dengan keluhanmu. Lihat Daud dalam Mazmur. Ia berkata, "Berapa lama lagi Tuhan?" Kejujuran bukan tanda kurang iman. Kejujuran adalah pintu pemulihan. 3. Jangan berjuang sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, "Berdua lebih baik daripada seorang diri." Cari teman doa, cari keluarga, cari pemimpin rohani. Iman Kristen bukan iman yang individualis. Kita dipanggil untuk saling menguatkan. 4. Ingat, musim tidak selamanya. Titik nadir bukan identitasmu, itu hanya musim. Yesus sendiri melewati Getsemani sebelum salib, dan salib sebelum kebangkitan. Tanpa Jumat Agung, tidak ada Minggu Paskah. Pesan yang ingin disampaikan adalah, Tuhan masih membentukmu. Emas dimurnikan dalam api, benih bertumbuh dalam tanah gelap. Mungkin hari ini hidupmu terasa gelap, tapi bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi, tapi Dia mengubah kita di dalam situasi itu. Dan perubahan di dalam diri lebih kuat daripada perubahan di luar. Harapan di tengah lembah. Jika hari ini kamu lelah, tidak apa-apa mengaku lelah. Jika kamu merasa tidak berdaya, ingatlah,
Kelemahan adalah tempat terbaik bagi kuasa Tuhan bekerja. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan." Titik nadirmu bisa menjadi titik balikmu. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan lepaskan imanmu, karena Tuhan tidak pernah melepaskanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu, bukan sebagai orang yang kuat, tetapi sebagai jiwa-jiwa yang lelah. Engkau tahu beban yang tidak kami ceritakan. Engkau tahu air mata yang kami sembunyikan. Engkau tahu pikiran yang berputar tanpa henti di malam hari. Tuhan, pulihkan hati yang lelah. Tenangkan pikiran yang kacau. Kuatkan kaki yang hampir menyerah. Dan jika hari ini kami belum melihat jalan keluar, berikan kami damai yang melampaui akal. Damai yang hanya berasal darimu. Kami percaya, Tuhan, Engkau belum selesai dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kamu diberkati lewat konten ini, bagikan, agar banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.